Halo semuanya, kali ini kita akan kupas tuntas sebuah isu yang rasanya kok deket banget ya sama kita semua, pungutan liar alias pungli di sekolah. Nah, panduan kita kali ini datang dari Indonesian Corruption Watch. Kita akan bongkar sama-sama gimana cara ngenalin dan yang paling penting, cara melawannya. Karena ini soal hak pendidikan anak-anak kita semua. Kita mulai dari pertanyaan yang nyelekit ini deh. Pemerintah kan selalu bilang sekolah itu gratis. Tapi sebagai orang tua, rasanya selalu aja ada ya biaya ini itu yang muncul. Nah, pertanyaannya, beneran gratis nggak sih? Yuk kita cari tahu jawabannya bareng-bareng. Sekolah itu kan harusnya jadi tempat anak-anak kita belajar soal integritas dan kejujuran. Tapi sayangnya ada satu praktek korupsi yang sering kali tersembunyi, namanya pungli. Dan ini bukan masalah sepele loh, ini ancaman serius buat hak setiap anak Indonesia buat dapat pendidikan yang layak. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja kita lagi berdiri di depan gerbang sekolah nih. Kita mau lihat lebih dekat, sebenarnya praktek korupsi apa sih yang sering banget terjadi di sana? Jadi apa sih sebenarnya pungli itu? Pungli itu singkatan dari pungutan liar. Simpelnya, ini adalah penarikan biaya yang nggak ada dasar hukumnya di lingkungan sekolah. Efeknya, wah bahaya banget. Pertama, pendidikan jadi makin mahal. Dan yang kedua, yang lebih parah, ini seakan-akan ngajarin anak-anak kita kalau korupsi itu ya hal yang wajar. Ngeri kan? Nah, ini dia nih bagian kuncinya. Kalau kita mau melawan pungli, kita harus pinter-pinter bedain mana yang namanya pungutan liar dan mana yang sumbangan sah. Kelihatannya mirip, tapi beda banget. Mari kita bedah perbedaannya. Pungli ini tuh pinter banget nyamarnya. Pelakunya jarang banget bilang, ayo bayar pungutan. Mereka biasanya pakai istilah-istilah yang lebih halus, kayak sumbangan sukarela, donasi, atau iuran partisipasi. Tujuannya jelas, buat bikin kita sebagai orang tua jadi bingung, mana yang beneran boleh dan mana yang ilegal. Nah, coba perhatikan baik-baik tabel ini. Aturannya berdasarkan Permendikbud nomor 44 tahun 2012 itu sebetulnya udah jelas banget. Pungutan itu sifatnya wajib, jumlah dan waktunya udah ditentuin, dan ini yang paling penting, hanya boleh dilakukan oleh sekolah swasta. Sebaliknya, kalau sumbangan, itu harus sukarela, nggak mengikat, dan bentuknya bisa apa aja, nggak harus uang. Ini poin yang wajib kita ingat. Oke, sekarang kita udah tahu bedanya secara teori. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita ngenalin pungli dalam kehidupan sehari-hari? Yuk kita pelajari tanda-tanda bahayanya. Ini dia, 3 pertanyaan saktinya. Coba deh, setiap kali ada permintaan bayaran dari sekolah, tanyakan 3 hal ini ke diri sendiri. Pertama, ini wajib nggak? Kedua, ada sanksi atau konsekuensi nggak kalau saya nggak bayar? Ketiga, jumlah dan tanggal bayarnya udah dipatok belum? Kalau jawabannya iya untuk semua pertanyaan itu, apalagi kalau sekolahnya sekolah negeri, wah itu udah 99% pungli. Biar lebih kebayang, kita langsung lihat contoh kasus nyata aja ya. Ini diambil dari panduannya ICW. Kasus pertama soal iuran ekstrakurikuler. Jadi ceritanya gini, di sebuah SD negeri ada permintaan sumbangan dengan nilai minimal Rp25.000. Pembayarannya harus dilakukan setiap bulan. Katanya sih buat kegiatan ekskul. Walaupun namanya sumbangan, tapi kok ada nominal minimal dan jadwalnya tetap ya? Dan kesimpulannya, udah jelas ini pungli. Kenapa? Karena sifatnya jadi mengikat, ada jumlah minimal yang ditetapkan, dan ini terjadi di sekolah negeri yang jelas-jelas dilarang menarik pungutan. Padahal kan biaya-biaya kayak gini harusnya bisa ditutup pakai dana BOS. Oke, lanjut ke kasus kedua, yang ini sedikit lebih rumit karena yang narikin iuran adalah komite sekolah. Di kasus ini, komite sekolah di sebuah SMP negeri minta iuran minimal Rp75.000 per bulan. Nah, cara nagihnya ini yang parah. Nama-nama orang tua yang belum bayar diumumkan ke publik. Terus, uangnya dipakai buat apa? Buat acara sekolah, pesta, bahkan buat hadiah guru. Yang ini bisa masuk kategori gratifikasi loh. Putusannya, ini juga jelas-jelas pungli. Kenapa? Karena komite sekolah itu dilarang keras menarik pungutan dari orang tua. Taktik mempermalukan orang tua di depan umum itu bikin iuran yang katanya sukarela jadi terasa wajib. Ini udah jelas penyalahgunaan wewenang. Oke, kita udah bisa nih ngenalin pungli dari ciri-cirinya. Tapi pernah nggak kita mikir, kenapa sih praktik kayak gini kok kayaknya susah banget diberantas? Awet banget. Yuk kita coba gali lebih dalam, apa aja akar masalahnya? Penyebab pertama, dan yang paling umum adalah kurangnya transparansi. Waktu kita sebagai orang tua nggak pernah diberitahu dana sekolah, terutama dana BOS, itu dipakai buat apa aja.
celah untuk pungli jadi terbuka lebar. Pihak sekolah jadi gampang banget berdalih, wah kita kekurangan dana nih. Selanjutnya, pengawasannya lemah. Aturannya sih udah ada dan jelas, tapi penegakannya di lapangan itu yang seringkali nggak jalan. Ditambah lagi, ada faktor ketakutan. Orang tua seringkali khawatir kalau mereka lapor, nanti anaknya yang jadi sasaran atau dapat perlakuan nggak enak di sekolah. Ketiga, ini soal mentalitas. Ada budaya koruptif dan pemborosan. Mirip seperti kasus kedua tadi ya. Uang dikumpulin buat acara-acara yang sebetulnya nggak ada hubungannya langsung sama kualitas belajar siswa. Kayak pesta perpisahan yang mewah. Ini kan menunjukkan prioritas yang salah kaprah. Dan yang terakhir, mungkin ini adalah akar dari semua akar masalah. Banyak yang simply nggak tahu. Banyak orang tua, siswa, bahkan guru yang nggak sadar kalau praktek yang mereka jalani atau lakukan itu sebetulnya melanggar hukum. Makanya penjelasan kayak gini jadi penting banget buat disebarluaskan. Oke, kita udah bedah masalahnya dari A sampai Z. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting dan paling ditunggu-tunggu. Terus, gimana caranya kita melawan balik? Hal pertama yang harus kita tanamkan di kepala, pungli itu bukan pelanggaran ringan. Ini adalah tindak pidana korupsi. Lihat aja ancaman hukumannya. Kalau pelakunya pejabat publik, kayak guru, PNS, atau kepala sekolah, hukumannya bisa sampai 20 tahun penjara dan denda 1 miliar. Bahkan kalau bukan pejabat publik pun, ancamannya tetap serius, bisa sampai 9 tahun penjara. Jadi, apa langkah konkret yang bisa kita ambil? Gampang, ikutin aja 4 langkah ini. 1. Pastikan dulu prakteknya itu beneran pungli, pakai 3 pertanyaan sakti tadi. 2. Kumpulkan bukti sebanyak-banyaknya, bisa kwitansi, screenshot chat, atau rekaman. 3. Pilih mau lapor kemana. Bisa ke pengawas sekolah, dinas pendidikan, atau langsung ke Satgas Saber Pungli. Dan yang keempat, yang paling penting, laporkan secara anonim. Sekarang banyak banget kanal laporan yang bisa melindungi identitas kita. Nah, setelah kita bedah semuanya, sekarang bolanya ada di tangan kita masing-masing. Pengetahuan itu adalah kekuatan, dan sekarang kita semua udah punya pengetahuan itu. Pertanyaannya tinggal satu. Apakah kita siap pakai pengetahuan ini untuk jadi bagian dari perubahan? Untuk memastikan setiap anak di Indonesia bisa sekolah dengan tenang tanpa dibebani praktek-praktek korupsi? Itu pertanyaan yang layak kita renungkan.